Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang makna dan aktualisasi sila persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara. Kami berharap para audiens dapat menyimak dari awal hingga akhir dan mencatat materi dengan baik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Andi Kurniawan, Nina Apriliana, Nela Gamboa Dikes, Permata Jelita Budi Utomo, dan saya sendiri Siti Nur Fatia Hatsa Anjani. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh anggota kami. Makna Pancasila, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia erat kaitannya dengan nasionalisme. Rumus sila ketiga tidak mempergunakan awalan ke dan akhiran an, tetapi awalan per dan akhiran an. Hal ini dimaksudkan adalah dimensi bersifat dinamika dari sila ini. Persatuan atau nasionalisme Indonesia terbentuk bukan atas dasar persamaan suku bangsa, agama, bahasa, tetapi dilatar belakangi oleh histori dan etis. Histori artinya karena persamaan sejarah, senasib, sepenanggungan akibat penjajahan. Etis artinya berdasarkan kehendak luhur untuk mencapai cita-cita moral sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur. Oleh karena itu, persatuan Indonesia bukan sesuatu yang terbentuk sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Persatuan Indonesia merupakan sesuatu yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Semangat persatuan atau nasionalisme Indonesia harus selalu dipompa, sehingga semakin hari semakin kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu cita-cita dalam Pancasila adalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Menurut Darmadiharjo, persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu, kebulatan. Sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ketiga mengandung makna bangsa dalam arti politik, yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah tersebut. Jadi persatuan Indonesia ialah persatuan yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Ditinjau dari sejarah kelahirannya, Pancasila sesungguhnya adalah suatu kompromi atau kesepakatan politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia. Kesatuan ini diperlukan mengingat struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralisis, baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan senasib yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Adapun beberapa arti dari makna sila persatuan Indonesia: A. Nasionalisme, B. Cinta bangsa dan tanah air, C. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, D. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, E. Menumbuhkan rasa nasib sepenanggungan. Berikut ini butir pengalaman Pancasila yang patut diamalkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. A. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia.
Yang pertama yaitu aktualisasi sila ketiga dalam bidang ekonomi, yaitu senang menggunakan produk lokal. Sila ketiga ini sangat melatih diri kita untuk bangga memakai produk-produk buatan Indonesia. Dengan melakukan hal ini, sama saja sudah ikut serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama pada usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM yang semakin berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, memproduksi barang bisnis terbaik yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya. Yang ketiga, segala kegiatan ekonomi mengutamakan asas kekeluargaan demi menjaga persatuan. Dan yang keempat, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan dari kelompok 10 kelas kimia A. Di sini saya akan mempresentasikan aktualisasi sila ketiga dalam bidang politik. Aktualisasi adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan. Jika kita kaitkan dengan bidang politik, yaitu proses pembentukan atau pembagian kekuasaan dalam masyarakat untuk mewujudkan pembentukan keputusan dalam negara, khususnya di Indonesia. Dalam bidang politik, banyak hal yang sudah terjadi dari dulu hingga sekarang, seperti adanya korupsi, penambangan ilegal, dan narkoba. Sehingga kasus ini membuat masyarakat tidak nyaman dan tidak mempercayai adanya pemimpin yang dapat mempersatukan Indonesia dan keamanan Indonesia dengan baik. Kita sebagai warga Indonesia harus menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek. Karena Pancasila bertolak belakang dengan kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat martabat manusia. Sistem politik yang bertolak belakang dengan manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila adalah sistem demokrasi, bukan otoriter. Adapun narasi pidato dari Insinyur Soekarno, yaitu perjuanganku lebih mudah melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pancasila ketiga dalam sosial budaya. Sila ketiga, Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai nilai mengutamakan persatuan dan kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga juga sebagai moral persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa. Pengamalan butir Pancasila ketiga tidak lepas dari kondisi yang dimiliki Indonesia, yang mana diberkahi berbagai suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan pribadi atau kelompok seperti partai, ras, agama, dan golongan. Aktualisasi Pancasila ketiga, Persatuan Indonesia dalam sosial budaya, yaitu yang pertama, menghormati dan menghargai suku dan budaya orang lain. Contohnya seperti ketika ada yang merayakan Hari Raya Nyepi, bagi umat Hindu, kita yang bukan merupakan agama Hindu turut menghormati umat Hindu untuk tidak membuat keributan di lingkungan atau sekitar orang yang sedang merayakan Hari Raya Nyepi tersebut. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Contohnya seperti ikut melestarikan budaya Indonesia dan mengenalkan budaya tersebut ke orang lain. Yang ketiga, mematuhi norma atau aturan yang ada di daerah tersebut. Contohnya seperti lubuk larangan, yaitu mengambil ikan di sungai sebelum waktu yang ditentukan atau waktu yang diperbolehkan. Biasanya lubuk larangan ini diadakan di daerah tertentu. Kita sebagai pendatang haruslah mematuhi aturan di daerah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sila ketiga dalam pertahanan dan keamanan. Sila ketiga berperan sebagai pengingat bagi masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah sebuah kesatuan dan persatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita ketahui, pada sila ketiga Pancasila berbunyi,
persatuan Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui pula, Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam kepulauan, sehingga Indonesia memiliki kekayaan yang sangat beragam, seperti suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Pada sila ketiga ini diharapkan bahwa keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia menjadi sebuah keuntungan, bukan sebaliknya menjadi sebuah kehancuran bagi Indonesia. Tetapi tak jarang bahwa keberagaman yang kita miliki ini saling bersinggungan dan berselisih, sehingga dapat memecahkan Indonesia dari dalam. Maka dibutuhkanlah sila ketiga ini sebagai pengingat bagi masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ditambah lagi, pada era globalisasi ini, banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa disaring terlebih dahulu. Serta pada masa ini, info-info yang beredar itu sudah mulai dapat tersebar luas dengan mudah. Sehingga entah itu berita bohong ataupun berita benar masuk ke telinga masyarakat dan dapat menyebabkan perpecahan bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, peran sila ketiga sangatlah dibutuhkan untuk menjaga NKRI tetap utuh menjadi satu kesatuan. Adapun penerapan dan aktualisasi sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat diwujudkan dengan bentuk contohnya seperti bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai antar suku, agama, dan ras. Contoh perbuatannya seperti tidak menjelek-jelekan suatu suku, agama, ataupun ras yang berbeda dari kita. Hal ini diperuntukkan agar tidak ada perselisihan yang terjadi akibat dari perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Adapun kesimpulan yang didapatkan ialah persatuan Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan nasionalisme. Kalimat ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini didapatkan dari perasaan senasib sepenanggungan rakyat Indonesia yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu. Nilai ini harus selalu diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oleh karena itu, diharuskan untuk memiliki rasa cinta dan bangga pada tanah air, saling menghormati dan menghargai kepada sesama manusia, memiliki rasa untuk selalu mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara.